Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang ukuran kepanjangan menggunakan dan persentil. Kalau untuk sendiri rumusnya yaitu Q3 min Q2 dikurang Q2 min Q1 lalu dibagi dengan Q3 min Q1. Lalu untuk persentil sendiri 10 dikurang 90 persentil koefisien squeness itu sama aja dengan P90 dikurang 2 dikali P50 ditambah P10 dibagi dengan P90 dikurang P10. Berarti kita akan mencoba mencari menggunakan kuartil untuk data tidak berkelompok dan kelompok. Untuk data berkelompok kita akan mencari dulu kuartil koefisien squeness-nya. Itu berarti kita harus cari dulu Q1, Q2, dan Q3. Berarti kita akan cari dulu Q1, Q2, dan Q3. Q1 rumusnya adalah sama dengan kuartil terus kita blok datanya, lalu kita klik tombol 1 karena kuartil pertama, lalu selanjutnya sama kuartil yang kedua, dan untuk kuartil yang ketiga. Nah, kita sudah dapat kuartil 1, kuartil kedua, dan kuartil ketiga, sehingga kita bisa mencari nilai QCS-nya atau koefisien squeness-nya sama dengan Q3 kurang Q2 dikurangi Q2 kurangi Q1 dibagi dengan Q3 min Q1. Oke, kita enter. Nah, ini adalah nilai kuartil koefisien squeness-nya. Bagaimana dengan persentilnya? Berarti kita tinggal cari persentil 90, persentil 50, dan persentil 10. Berarti P10, P50, dan P90. Nah, berarti dengan persentil kita blok, terus ini kan dia 10 ya, berarti 0,1. Nah, begitu juga dengan persentil yang 50. Berarti 0,5 ya. Nah, ini adalah nilai masing-masing persentilnya, sehingga kita bisa cari PCS-nya, yaitu sama aja dengan sini ya, 10 dikurang 90 PCS. Itu sama aja dengan P90 dikurang 2 dikalikan dengan P50 ditambah P10 lalu dibagi dengan P10, sorry P90 ya, dibagi dengan 90 lalu P10. Nah, ini adalah 10 min 9 CS-nya ya.
Lalu tinggal kita pindahkan konstanta dengan konstantanya, berarti min 90 PCS sama dengan bisa ya, berarti ini PCS-nya aja, berarti PCS sama dengan 0,294 ya. Yang ini pindah ruas jadi min 10. Lalu yang ini jadi dibagi min 90. Nah, ini adalah nilai persentil koefisien skewness-nya untuk data yang berkelompok. Nah, bagaimana untuk data yang berkelompok? Data yang berkelompok itu kita bisa, ini ada contohnya, berarti kita harus cari dulu Q1, Q2, dan Q3. Rumus untuk data berkelompok Q1-nya yaitu yang ini ya, berarti kita cari dulu ya, ada sigma F0, berarti kita harus cari dulu frekuensi kumulatif. Ini frekuensi kumulatifnya, nanti kita akan cari Q1 dan Q3. Rumusnya ya, untuk kuartil sekarang kita akan mencari dulu kuartil yang pertama. Kita akan mencari kuartil 1. Kuartil 1 berarti kita lihat dulu IN dibagi 4-nya. IN dibagi 4. Berarti IN dibagi 4 sama dengan I-nya itu. Oh, N-nya belum ya, belum dicari ya. Berarti kita tulis dulu N-nya. N-nya sama dengan sum dari frekuensi. I-nya itu adalah kuartilnya. Berarti kalau IN per 4-nya itu berarti sama dengan I-nya itu 1. Karena kuartil ke 1 kita mau cari, dikalikan dengan N bagi dengan 4. Nah, berarti untuk kuartil pertama dia ada di angka 10. Berarti yang di sini ya kan, ini bukan 5, berarti di sini. Ini kuartil ke 1. Sehingga kita tentukan L0-nya. L0-nya adalah 135 tambah 130. Kita bagi dengan 2. Nah, ini adalah N0-nya. Lalu kita bisa C-nya. C-nya sama dengan boleh pakai ini, dikurang yang atas. Lalu sigma FI0. Sigma FI0 ya. Sigma FI0 berarti sama sigma FI0 ini adalah jumlah frekuensi sebelum kuartil, berarti yang ini ya. Sigma FI0-nya yang itu, yang terus FQ itu adalah jumlah frekuensi kuartilnya. Berarti frekuensi kuartilnya yang ini. Nah, sehingga bisa kita dapat Q1 sama dengan L0 tambah C dikalikan IN per 4 sigma FI0 dibagi dengan FQ.
ini adalah nilai dari Q1-nya. Lalu nilai Q2-nya kita sama ya, kita copy dulu. N-nya jumlahnya, N-nya sudah dapat, jumlah dari ini sama. IN per 4, berarti I-nya karena di sini kuartilnya kedua, berarti tinggal kita ganti 2 dikali 2 dikali N-nya 2, N-nya 40 ya, I-nya 2, 10, baru dibagi dengan 4. Nah, ini adalah nilai IN per 4-nya, sehingga nilai angka 20 berada di sini ya, 28. Ini adalah yang kedua. Lalu L0-nya berarti kita bisa cari. Setelah itu nilai C-nya sama ya. Lalu sigma F in 0-nya berarti dia ada 15. F-nya frekuensi pada kuartil adalah 13. Lalu kita akan mencari kuartil keduanya, sama dengan L0 ditambah C ke kurung jadi mana tadi C lalu dikalikan dulu ya, dikali buka kurung IN, ini kurungnya salah, harusnya 2 di sini, IN per 4 dikurangi sigma F0 dibagi dengan FQ. Kita kurungkan lagi, enter. Nah, ini adalah nilai dari Q2. Dan kita akan mencari kuartil ketiganya. Berarti sama ya caranya. Ya, tadi sama. IN-nya berarti I-nya adalah 3 dikalikan N bagi dengan 40, 3 dibagi dengan 4. Oke, berarti IN bagi 4-nya adalah 30, berarti dia ada di sini ya. Ini adalah kuartil ketiga. Nah, ini adalah kuartil ketiga. Sudah ada ketiganya, sehingga kita bisa tahu batas bawahnya. Berarti sama dengan 1,3 ditambah 1,52 kita bagi dengan 2. Lalu C-nya ya, sigma F in 0-nya dia frekuensi kumulatif sebelum kuartil ketiga adalah 28. Ini kalau FQ-nya frekuensi kumulatif pada kuartil ketiga yaitu adalah 6 ya. Sedangkan nilai ketiganya sama dengan L0 ditambah dengan C dikalikan IN per 4 sigma FI0 dibagi dengan FQ.
Oke, nah ini adalah nilai dari kuartil ke. Oke, sudah, berarti kita masukin ke rumusnya yang ini ya. Kita dekatkan dulu ke sini. Berarti QCS itu sama dengan Q3 Q2 dikurang Q2 Q1 dibagi dengan Q3 min Q1. Ini adalah nilai koefisien skewness-nya. Oh, ini nggak ada ya Q3-nya, klik. Ini dia. Oke, sekarang kita akan mencari gimana sih persentil. Nah, ini ya rumus persentilnya. Bisa kita tulis di sini. Sekarang kita akan mencari persentil. Rumusnya apa ya? Aja yang kita cari persentil 10, persentil 50, dan persentil 90. Jadi kita akan mencari dulu persentil ke 10-nya ya. Di sini persentil 10. Berarti kita harus cari dulu yang ini. Ini bukan N per 400 ya. Dan ini ada P. Oke, N-nya sama ya. Sama dengan yang tadi. IN per 100-nya. Kita di sini mau cari persentil ke 10, berarti sama aja dengan 10 dikalikan dengan N dibagi dengan 100. Hasilnya adalah 4. Nah, 4 ya. Dari data ini, persentilnya adalah yang 1, 2. Jadi 4 ya di sini ya, persentilnya. Berarti kita kasih warna ini warna abu-abunya. Adalah 10 kuartil 1 tadi warnanya kuning. Kuartil 2 warnanya hijau. Kuartil 3 warnanya oranye tadi ya. Oke. Kita ke persentil 10-nya, berarti dari sini kita sudah bisa tahu L0-nya. Lalu C-nya. Lalu sigma FI0-nya. Sebelum. Lalu frekuensinya yang ini. Berarti tinggal kita cari saja nilai persentil 10-nya. Sama dengan L0 tambah C kalikan IN per 100 sigma FI0 dibagi dengan frekuensinya, frekuensi persentilnya. Lalu kita enter. Nah, ini adalah persentil ke 10-nya. Ya. Sekarang kita akan mencari persentil ke berapa lagi? 50 ya.
persentil ke 50. Oke, ini untuk persentil 50-nya datanya sudah kita pindahkan. Berarti N-nya sama dengan yang di samping. Lalu IN per 100-nya berarti sama dengan I-nya yaitu 50, N-nya 40 dibagi dengan 100. Berarti di angka 20. Di angka 20 berarti di sini ya, yang ini. Karena ini tadi sudah dipakai untuk kuartil ya. Kita boleh tulis di sini persentil 50. Oke, ini adalah persentil 50. Karena agak terangnya ini. Range agak terang. Oke, ini 50 berarti L0-nya sama dengan ditambah 140 dibagi dengan 2. Lalu C-nya sama ya. Sigma FI 0-nya tadi persentilnya di sini berarti sebelumnya ada 15. Frekuensi persentilnya yaitu adalah 13. Sehingga P50-nya adalah L0 ditambah dengan C dikalikan dengan IN per 100 sigma FY 0 dibagi dengan frekuensinya, lalu kita enter. Nah, ini adalah persentil 50. Lalu step yang selanjutnya tinggal kita cari persentil ke 90. Persentil ke 90, N-nya sama. Lalu IN per 100-nya sama dengan, berarti I-nya ini adalah 90 dikali dengan N lalu dibagi dengan 100. Nah, ini adalah IN per 100-nya, dia 36. Kalau 36 ada di sini. 36 ya. Kita akan kasih nah, ini aja. Ini ada. Lalu L0-nya berarti sama dengan 162 tambah 161 dibagi dengan 2. C-nya sama ya, 9. Sigma FI 0-nya yaitu sebelum frekuensi persentil. Ya, ini frekuensi persentil ya. Oke, sehingga P90 sama dengan L0 tambah C kalikan IN per 100 sigma FI 0 dibagi dengan FP-nya, lalu kita enter. Nah, ini adalah P9. Sehingga kita akan mencari nilai 10 min 90 P ya. Kita dekatkan rumusnya yang di bawah sini. Berarti di sini 10 min 90 PCS sama dengan P90 kurangi
2 dikali P50 ditambah dengan P10 dibagi dengan P90 kurangi dengan P10 ya, lalu kita enter. Nah ini sehingga PCS nya sama dengan 0,10 kurang 10 lalu dibagi dengan min 90. Ini adalah nilai PCS. Oke, demikianlah pembahasan mengenai ukuran kemencengan menggunakan kuartil dan persentil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.